Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestri Afri Puspitasari, CPNS Pemerintah Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di pembelajaran Agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN Aneka. Nilai-nilai dasar yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 5 yang biasa kita kenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, di setiap nilai akan kita bahas konsep dasar masing-masing dan bagaimana menjadi ASN yang beraneka, serta nanti di akhir akan saya bahas tentang tokoh inspiratif. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Nilai dasar yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, sedangkan akuntabilitas secara umum merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas. Beberapa aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian aspek yang kedua berorientasi pada hasil. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memiliki hasil yang maksimal. Kemudian aspek yang ketiga yaitu membutuhkan laporan. Ini yang membedakan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Kalau akuntabilitas itu membutuhkan laporan, sedangkan responsibilitas hanya sampai menggugurkan kewajiban saja, tidak perlu sampai laporan. Kemudian aspek berikutnya yaitu memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu adalah aspek-aspek akuntabilitas. Berikutnya adalah untuk menjadi ASN yang akuntabel dan memiliki lingkungan kerja yang akuntabel, sebaiknya seorang ASN perlu memiliki nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, integritas atau kejujuran. Yang kedua, keadilan, artinya adil terhadap siapapun. Yang ketiga, transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang keempat, memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah konsisten. Nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, dalam nasionalisme itu juga tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Nah, untuk menjadi ASN yang nasionalis, kita perlu memiliki sikap-sikap berikut ini. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Nah, dalam cinta tanah air ini termasuk kita menggunakan produk-produk lokal atau produk dalam negeri. Kemudian sikap yang kedua netral. Netral artinya tidak berpihak dalam hal politik maupun hal apapun. Kemudian yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sesama masyarakat, manusia, kita harus saling menghargai apapun itu sukunya, agamanya, ras maupun budayanya. Kemudian yang keempat yaitu dapat mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nilai dasar ASN yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Nah, secara umum etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikutnya nilai-nilai dasar etika publik. Ada 15 nilai. Yang pertama
yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan UUD 45 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nilai dasar ASN yang keempat yaitu komitmen mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Nah, mutu sendiri secara umum merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Nah, untuk menjadi ASN yang berkomitmen mutu, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu efektif dan efisien. Ini artinya kita perlu melakukan atau menentukan sesuatu dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, inovasi. Sebagai ASN, kita perlu berinovasi, melakukan pembaruan sistem maupun pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan masyarakat. Kita harus mengutamakan kepuasan dari masyarakat, perlu mempertimbangkan kritik dan saran dari masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kualitas. Kualitas di sini kualitas pelayanan maupun kualitas sistem yang kita miliki. Nilai dasar yang kelima yaitu anti korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Korupsi juga bisa diartikan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kegiatan berikut masuk ke dalam tindak pidana korupsi yaitu penyuapan, penggelapan, pemerasan, curang, dan gratifikasi. Nah, sebagai seorang ASN perlu menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi berikut ini. Yang pertama, berani. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, peduli. Yang kelima, adil. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, kerja keras. Yang kedelapan, tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah sederhana. Untuk lebih memudahkan dalam mengingat, kita bisa menyingkatnya dengan berjumpa di kertas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ASN Aneka. Berikutnya, saya akan mengenalkan sosok inspiratif seorang perempuan. Beliau adalah Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia. Ibu Retno Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia. Beliau lahir di Semarang pada 27 November 1962. Ibu Retno merupakan sosok panutan dan sumber inspirasi bagi jutaan wanita baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Seperti pada tahun 2017, Ibu Retno mendapat penghargaan sebagai agen perubahan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan tersebut diberikan oleh UN Women dan Partnership Global Forum atau PGF. UN Women adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sedangkan PGF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. Nah, ini adalah beberapa penghargaan lain, kemudian pendidikan dan karir dari Ibu Retno Marsudi.
Demikian tadi penjelasan mengenai nilai-nilai dasar ASN Aneka dan pengenalan tokoh inspiratif yaitu Ibu Retno Marsudi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.